Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang di sono udah pada ngantuk, belum saya sambutan. Ya, ini alhamdulillah tadinya jujur keluarga Pak Jujun itu mau ngadain maulid Nabi cuma kecil-kecilan, ternyata jadi besar-besaran. Jadi tujuannya cuma ya keluarga ngundang paling 3-4 orang, ternyata di balik itu semua mudah-mudahan hadirnya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama keluarga Bapak Jujun Miharja, kami mohon terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai panutan kita, teladan kita untuk kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Itulah Nabi. Nah, kemarin saya bicara dengan beliau ngomong ke saya, Pak, mau bikin maulid. Saya bingung, tapi beliau bilang, saya jangan sampai disibukkan. Ternyata ya dengan izin Allah itu semua terwujud. Padahal ibu bapak, mohon maaf, yang sebesar-besarnya keluarga beliau itu dalam keadaan lagi berduka. Ya, mohon maaf, istrinya kena sakit sampai sekarang. Insya Allah nanti Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya Allah. Kabul. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi saya heran kenapa ya beliau seolah-olah kayak memaksa untuk ngadain maulid. Padahal kalau dari sisi keluarga nggak mungkin. Karena apa? Istrinya lagi sakit. Amin. Kemarin sudah periksa ke rumah sakit. Bahkan insya Allah nanti akan dirujuk ke rumah sakit Aini khusus mata. Insya Allah nanti Allah berikan karomah. Sebuah. Amin. Banyak doa orang. Amin. Iya. Tapi ini justru saya bingung gitu. Maulid Nabi pengen diadakan. Ada juga orang ketika kena musibah tidak akan melakukan kegiatan seperti ini. Beliau minta ke kami untuk diadakan maulid. Kami coba untuk bikin maulid yang sebenarnya kami cita-citakan hanya untuk di rumah ini, tapi ternyata yang hadir sampai keluar. Insya Allah ini bagian dari barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti insya Allah akan dirujuk ke rumah sakit Aini. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Sehat kembali matanya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatihi Syabdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan permohonan maaf apabila tempat yang kami sediakan kurang memadai
tempat yang kami sediakan barangkali kurang nyaman dan seterusnya. Snack yang kami sediakan pun barangkali kurang. Ya. Ada yang kurang nggak, Pak? Iya, mudah-mudahan kami keluarga hanya berharap ada sebuah keberkahan, ada sebuah rahmat yang Allah turunkan untuk keluarga kami sehingga kami bisa menjalankan, terutama istrinya. Mudah-mudahan Allah berikan sembuhan. Ya. Ya. Tadi saya diminta juga sama beliau suruh memandu untuk yang isi acara ini. Jadi bukan berarti meniadakan Ustadz Dedi Junaidi, tapi juga saya mesti membantu beliau. Tadi yang baca qori itu Ustadz Labib namanya, Bu. Itu anaknya Kiai Haji Kamaluddin Ibrahim. Itu masih muda, perjaka, belum nikah. Bentar lagi. Tapi mau diambil mantu sama Kiai Haji Mardani. Kayaknya seneng banget. Nanti tanggal 5 November insya Allah nikahnya. Tanggalnya nggak tahu, pokoknya bulan November. Pasti ibu-ibu pasti diundang. Ada gambusnya, ya. Oh udah tahu ya. Oh udah dibocorin sudah. Saya panggil dulu untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Karena yang hadir pertama adalah Kiai Haji Kamaluddin, maka kami mohon kepada Kiai Haji Kamaluddin Ibrahim untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dipersilahkan dengan waktu yang singkat, padat, bermanfaat. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada beliau Kiai Haji Kamaluddin Ibrahim kami minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para kiai yang ada di dalam, bil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri, Kiai Haji Mardani Mursyid, Kiai Haji Abdul Karim. Ada di dalam Kiai Haji Raisuddin, Bapak Kiai Haji Martono, Kiai Haji Rianto, Kiai Haji Undang, dan ada Ustadz muda yaitu Ustadz Jatuh, ya. Jatuh Sudiana, ya. Kalau nggak salah ada Ustadz Haji Hasanuddin, dan tentunya yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Bapak Jujun Harja. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan terlimpah di tengah-tengah kita semua dengan asbab perayaan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Fatihah kita khususkan untuk istri daripada Bapak Jujun Meharja. Semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi yang baca Quran saya punya anak.
sekarang bapaknya, ntar sebentar lagi calon mertuanya digorong. Doain Bu, Bapak ya, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Saya sih berharap anaknya biar banyak. Iya, karena memang kalau dilihat jumlahnya Bu, Ustaz Mardani anaknya 9, anak saya 6, jadi berapa? 15. Mudah-mudahan nanti ditanya dulu sama anak nih mau nggak 15. Kita sih ngedoain bisa aja. Nah dia kena setiap tahun beranak lah repot. 15. Ya doain Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah nanti Kiai Mardani itu akan melaksanakan acara sekitar tanggal 9, tanggal 5 bulan November insya Allah. Ibu datang semua ya Bu ya. Kenalkan sama Ustaz Mardani ya? Ya kenal ya, datang semua insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena nanti penceramahnya banyak. Ada Ustadz Fauzi Sodri, Kiai Mardani, nanti ada lagi Kiai Abdul Karim. Maka saya buka acara ini dengan satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Nanti dibagi-bagi. Saya akan sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta. Dalam kitab Madarijus Su'ud, Syekh Nawawi Al-Bantani membuka muqaddimah dalam kitab itu dari Ka'ab bin Akhbar, lamma khalaqallahu kulla syai', manakala Allah akan menciptakan segala sesuatu, belum ada apa-apa, langit belum ada, bumi belum ada, semua belum ada. Qabada qabdatan min nurihi, Allah menggenggam cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah digenggam, Allah berfirman, kuni Muhammadan, jadilah engkau Muhammad. Tuh awalnya Allah ciptakan alam semesta ini didahulukan dengan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nur itu memancar, dan setelah itu nur itu sujud di hadapan Allah. Yang keluar dari nur itu pertama kali kalimat Alhamdulillah. Maka Allah bilang, "Falidzalika khalaqtuka wa sammaituka Muhammadan." Oleh karena itu, aku ciptakan engkau dan aku beri nama Muhammad. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada segala sesuatu yang Allah ciptakan, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan asbab itu maka Allah ciptakan nanti langit, bumi, gunung, lautan, semua termasuk kita. Ini kalau nggak ada nur Nabi Muhammad kita nggak ada. Makanya bersyukur, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu diciptakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nur itu dibagi 4. Yang pertama Lauhil Mahfuz, yang kedua Qalam, yang ketiga Arasy, yang keempat itu bakal Allah ciptakan seluruh manusia. Ketika Allah ciptakan Qalam, maka Allah berfirman, ya Qalam uktub, wahai Qalam catat. Kata Qalam itu di mana catatnya ya Rabb? Fi Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz. Ma'aktubu ya Rabb, apa yang saya catat? Kata Allah, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kali tertulis di Lauhil Mahfuz adalah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Setelah itu catat lagi semua keturunan Nabi Adam. Walaupun belum diciptakan oleh Allah, tapi disuruh tulis di Lauhul Mahfuz, ditulis oleh qalam. Ditulis satu persatu Adam, terus setelah selesai di bawahnya ditulis man ata'a Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Anak keturunan Adam semua yang taat kepada Allah masuk surga, dan yang maksiat kepada Allah masuk neraka. Itu keturunan Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil, ada Sis, terus. Lah setelah itu Allah berfirman, catat Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dicatat berserta umatnya terus. Setelah selesai di bawahnya ditulis man ata'a Allah dakhalal jannah wa man asallahu dakhalan nar. Umat Nabi Nuh semua yang taat kepada Allah masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Terus diperintahkan Allah, catat Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan di situ tertulis nama kita semuanya. Kita ini belum ada, tapi sudah ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuz. Tapi hebatnya bapak-bapak sekalian, ketika umat Nabi Muhammad SAW ditulis semuanya, setelah ditulis maka di bawahnya kolam itu mencatat man atau Allah dakhalal jannah. Siapa saja umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah masuk surga. Wa man asallah, dan siapa yang maksiat, baru kolam itu mau mencatat masuk neraka, dibentak oleh Allah, ya kolam ta'adab. Wahai kolam, beradablah engkau kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad walaupun dia maksiat ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Kita banyak dosa nggak, Bu? Tahu dari mana? Dosa kelihatan. Bukan perasaan, emang pernah kerjain. Waktu muda dulu ya. Ya kan waktu muda kan? Ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak pakai jilbab, bener kan? Iya, itu kan dosa. Ya. Pernah kan bohongin suaminya? Yang benar. Pernah kan dikit-dikit? Ada bilang sedikit. Nah, umat Nabi Muhammad walaupun dia berdosa ditunggu oleh Allah, tobat, tobat, tobat. Ini hebatnya kita nih, ya. Makanya jangan lupa setiap hari minimal 100 kali astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Terus banyak beristighfar. Dan hebatnya kita, Pak, Bu, kalau berbuat dosa itu enggak berbekas. Kalau umat-umat terdahulu berbekas. Bani Israel itu kalau dia berbuat dosa malam, siangnya ada tulisan di pintunya. Itu dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kalau dia malamnya berbuat dosa, pagi-paginya di pintunya ada tuh. Malamnya nih ngelonin bini orang, misalnya. Itu pagi-pagi ada tulisan tuh, semalam habis ngelonin bini orang. Jadi ketahuan di pintunya. Lah kita tahu kan dalam Al-Quran ada orang yang dirubah wajahnya jadi monyet. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah. Nggak boleh mancing hari Sabtu, dia mancing. Akhirnya apa? Jadi monyet langsung. Kalau kita umat Nabi Muhammad enggak. Hari Jumat pada mancing juga kita. Padahal hari Jumat tuh hari rayanya kita. Ya, udah saja jangan benar ya. Iyalah kesian yang nungguin. Ya, Ibu ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Saya sudah buka dengan penciptaan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar Kiai Mardani terusin dengan akhlak Nabi Muhammad. Ada Kiai Fauzi terusin lagi dengan tema yang lain lagi yang berkaitan dengan Maulid. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bahru dunakan fi khairin wa fi karamin. Ahuka Isa da'a mayyitun faqama lahu. Inna ahyaita ajyalan minal adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مفتاح باب رحمة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, para alim ulama, para kiai, para asatidat, para orang tua, sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, Bapak Jujun beserta keluarga besarnya, dan para kiai, ada Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mardani, Kiai Haji Kamaluddin Ibrahim, Kiai Haji Roisuddin, para asatid, para ibu-ibu dan tamu undangan, para Ustadz Mahmud dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangkan rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah, malam ini Allah turunkan rahmat di tempat ini. Allah tidak akan pernah turunkan rahmat kalau tidak memandang Rasulullah. Jadi hal seperti ini bukan hal yang baru. Ini tradisi baik. Tadi Ustaz Kamal sudah buka, laula Muhammad ma khalaqtu aflaq, kata Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad, ibu nggak mau duduk di sini, Bu. Berat. Meninggal mikul padi segedeng. Tahu padi segedeng? Nggak tahu. Bukan orang dulu berarti. Ya, mikul padi tuh kanan kiri penuh. Ya, segintal. Ya, mendingan mikul daripada datang lagi. Berat Pak ini. Kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad. Bapak nggak mungkin bisa sholat datang ke masjid kalau bukan nurnya Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu nggak bisa, Bu. Datang pengajian, hadirin pengajian nggak bisa kalau bukan nurnya Nabi Muhammad. Mau sedekah hampir lagi, zakat hampir lagi nggak bisa kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad. Semua amal yang baik karena nurnya Nabi Muhammad. Maka pernah dibantah hal seperti ini dilakukan, pernah dibantah di Mesir oleh satu orang yang pemahamannya Wahabi. Pemahaman salah satu dari murid Muhammad Abdul Wahab, mereka tinggal di Mesir. Satu ulama ini berbicara. Dia bilang apa? Hadir seperti ini maulid. Jadi ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama zahir, ada ulama batin. Ada ulama zahir wal batin. Satu ulama ahli batin, dia diri berbicara, alhamdulillah hadarna wa jalasna fi hadha buqah, di ini tempat hudurul ihtifal maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula nurul Muhammad, kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, kita tidak bisa hadir di tempat ini. Laula nurul Muhammad, kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, kita tidak bisa sholat 5 waktu. Kalau bukan nurnya Nabi Muhammad, kita nggak bisa sedekah. Kalau bukan nurnya Nabi Muhammad, kita tidak bisa melakukan amal-amal baik. Selesai dia bicara, turun. Naik lagi satu ulama min ahli zahir. Dia diri. Dia bilang apa? Saudara-saudara, kita hadir di ini diundang oleh Sahibul Bait. Tapi saya tidak cocok dengan perkataan ulama yang tadi. Saya tidak cocok karena kita semuanya hadir tempat ini, sholat, ibadah, haji karena nurnya Nabi Muhammad. Saya tidak cocok. Kita bisa ibadah, sholat, haji tanpa nurnya Nabi Muhammad, langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Lah jamaah kan bingung terimanya. Bingung nggak? Yang satu karena nurnya Nabi Muhammad, yang satu nggak, langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun selesai turun, makan deh. Makan. Setelah lagi makan, datang beberapa jamaah perwakilan. Tanya ini. Ini yang cerita waktu saya hadir, yang cerita Imamul Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, salah satu ulama ya Qutbuz Zaman yang ada di Jeddah.
Ya, beliau meninggal kurang lebih 15 tahun yang lalu. Beliau cerita. Setelah itu ditanya, dia bilang kepada ulama yang mengatakan bahwa kita hadir di sini karena nurnya Nabi Muhammad. Ya Syekh, engkau bilang kita hadir ibadah sholat karena nurnya Nabi Muhammad. Tapi ulama ini, kita tanpa nurnya Nabi Muhammad bisa ibadah, bisa sholat. Langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ditanya sama ulama ahli batin ini, betul? Ente bisa ibadah tanpa nurnya Nabi Muhammad? Bisa. Ente bisa sholat karena nurnya Nabi Muhammad? Bisa. Tanpa nurnya Nabi Muhammad? Bisa. Taib. Gimana kalau ane minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, likai at-ta'silah bainak wa bainan nur Muhammad, agar Allah putuskan antara diri ente dan nurnya Nabi Muhammad. Fadhal, silahkan. Ditantang deh. Angkat tangan itu ulama. Hadirin saksikan bahwa dia minta ibadah tanpa nurnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, putuskanlah nur yang ada dengan nurnya Nabi Muhammad. Baca bisyirul Fatihah, pada baca jamaah Fatihah. Oke? Fi waktu yasir, waktu yang sangat singkat, aqal min syahrain, kurang dari 2 bulan, ini ulama zahir sajada lisalih, nyembah berhala tanpa nurnya Nabi Muhammad. Ya. Yang saat ini kita peringati, mana ada maulid kelahiran seperti kelahirannya Nabi Muhammad. Ayu mauludin lamma wulidan kharra sajidan. Bayi yang mana ketika dia lahir dalam keadaan sujud di atas, ya, terpaku di atas 2 lututnya, sujud ke bawah. Kecuali kelahirannya Nabi Muhammad. Kelahiran mana? Lamma wulidan nukisat asnamud dunia. Patung-patung dunia roboh semua. Ayu mauludin, kelahiran siapa? Tatkala lahir api yang 1000 tahun tidak pernah padam disembah, ya, oleh penyembah api, saat itu padam dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidah Aminah mengatakan, "Lamma wulidat Muhammad." Tatkala lahir Muhammad, kata ibunya Aminah binti Wahab, tatkala lahir Muhammad, dia melihat ke atas, langsung tala'an nur, keluar cahaya sampai masyrik ke maghrib. Ada kelahiran yang seperti itu? Kalau bukan kelahirannya Nabi Muhammad. Gembira Pak dengan adanya Nabi Muhammad. Kalau kita bergembira dengan Nabi Muhammad, insya Allah ketika kita bertemu nanti kita masuk surga bersama gerbongnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini alhamdulillah. Jadi jangan diragukan. Kalau orang dulu Pak, dawuhnya orang dulu, idza daqat bikal ahwal yauman, kalau hati kita sempit, gundah gulana, ekonomi kurang, duit macet, kerja nggak dapat, bini marah-marah mulu, apa yang kita lakuin? Idza daqat bikal ahwal yauman fa'akthir bis-shalah 'ala an-nabiy al-mukhtar, maka memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Hati sempit, selawat sampai masuk Allahumma sholli ala Muhammad. Angus itu tempe angus, ya, nggak apa-apa Ibu, makan tempe selawat, ya. Nggak apa-apa baik, bikinnya pakai selawat, enak, ya. Bini suami lagi marah-marah, bacain selawat. Benar Pak, saya tinggal di Madinah dari tahun 95 sampai tahun 2000. Sekarang mondar mandir, alhamdulillah nggak pernah ngeluarin duit, orang diajak orang. Saya pernah bawa mobil, masya Allah Bu, orang ahli Madinah, ya Allah. Saya pernah bawa mobil GMC Suburban 4000 cc. Di sini belum ada kalau di sini. Kalau kita pakai mobil itu di sini kayak orang kehausan jalan 3 kilo, ya kan? Nggak nyanggup beli bensin. Mewek,
Allah masuk. Ayo, masuk Pak RW, masuk. Ya. Suruh dalam. Makanan banyak di sini. Ya? Itu saya lanjutkan. Saya bawa mobil, tiba-tiba karena malam, ya, saya nabrak mobil orang. Baru di Indonesia, mobilnya Cressida, sedan. Saya tabrak dengan Superban GMC. Itu penyok plesek masuk ke dalam. Udah penyok plesek lagi. Ya. Saya keluar. Dia bilang, kenapa ente tabrak? Saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bilang, saya spontan, Allahumma salli ala Sayyidina. Dia bilang, Allahumma salli ala Sayyidina. Dibaca selawat, saya baca selawat. Udah. Dengan adanya Rasulullah, damai aja, damai. Wah, ada begitu Bu. Damainya pakai selawat. Kalau di sini, Pak kantor polisi. Tuh, udah selawat tuh. Masya Allah ya. Selawat tuh. Ya. Kalau banyak kisah-kisah selawat, ya ada orang nggak jadi dimasukin penjara karena baca selawat. Ada orang bisa bayar utang karena masih baca selawat. Ada orang nggak punya duit, tadinya mau dikeluarin, ya, mau dikeluarin sampai yang punya rumah. Akhirnya dia baca selawat sehari 1000. Besoknya Bu, yang punya rumah bawa kunci amal, kalau sekarang bilang sertifikat. Dia sertifikat. Kenapa? Udah gemeter Bu, gemeter dia. Kenapa dia? Karena aneh mau ke Riyadh, aneh nggak punya anak aneh tinggal satu, dia pengusaha, jadi pengusaha apartemen aneh yang di Riyadh, dan yang di Madinah ini aneh nggak bisa urusin. Nggak bisa diurus nih. Terus udah gemeter nih, karena harus bayar setahun itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000 real kali 4, hampir 100 juta. Akhirnya dia udah bingung kan mau bayar berapa. Akhirnya apa? Dengar, tenang. Anda datang ke sini bukan mau nagih ente bayar duit kontrakan. Anda di sini mau serahin ini surat. Surat apa? Ente lihat. Sertifikat rumah. Ini sertifikat rumah buat ente. Rumahnya Bu 5 lantai. Kayak apartemen. 5 lantai. Satu lantai itu ada 4 sugoh. Satu sugoh itu kalau disewakan harganya 20.000 real. Kali berapa lantai? 4. Ya, dikasih semuanya sertifikat, kuncinya udah buat ente. Anda mau balik ke Riyadh, lihat berkah sholat. Besok selawat aja tiap hari Bu, masak, nyuci, apa selawat aja sudah. Ya, insya Allah dengan berkah selawat apa niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya, insya Allah dengan berkah selawat, berkat menggembirakan Rasulullah, Allah sembuhkan istrinya. Allah. Tuh, Rasulullah. Ya, dengan berkat Rasulullah pernah usap mata sahabat yang kena ramah panah, diusap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya matanya itu baik, sehat, bahkan di hari tuanya mata itu lebih terang, lebih jernih dari mata-mata yang sebelahnya. Dengan berkat Rasul, mudah-mudahan dengan berkat ini ada berapa ratus jamaah yang hadir? 300 lebih 300. 140 orang yang hadir, ada satu doanya wali min auliyaillah ya Allah. Insyaallah Allah berikan kesehatan keafian. Demikian, tidak panjang lebar karena kalau lapar nggak bisa ngomong. Ya, bagi-bagi jatah. Demikianlah lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah
ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dengan yang ketiga. Ini yang ketiga, ini yang terakhir. Ini yang bisa kami persembahkan dari keluarga besar Bapak Jujun Miharja. Dari semenjak tadi membaca tiba sampai kemudian ada beberapa yang memberikan tausiah. Ini yang hanya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah berkah, turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kiai Haji Mardani kami persilahkan atas nama keluarga besar Bapak Jujun Miharja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanjung Priuk Jembatan Pagi. Cakep. Salah nadanya. Kalau gini Tanjung Priuk Jembatan Pagi. Cakep. Nah kalau Tanjung Priuk Jembatan Pagi. Cakep gitu. Ya. Ada cengkoknya, ada cengkoknya. Waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Nah itu connect. Suaranya biar connect, oke? Metik bunyi jangan dikandut. Ya Allah, bener-bener lapar. Kalau dikandut banyak getahnya. Jadi bini jangan yang gendut. Kok jawabnya begitu? Siapa? Nih yang belum pada kawin. Emang mau kawin sama bini udah gendut mau? Wah kagak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Perempuan gendut namanya bunting. Kagak boleh kawin sama perempuan lagi bunting. Boleh nggak? Makanya benar, ya nggak? Natik bunyi jangan dikandut. Ya Allah, cakep gitu nggak Pak? Kalau dikandut banyak getahnya. Cakep. Dari bini jangan yang gendut. Cakep. Kalau yang gendut udah bunting namanya. Cakep. Masya Allah. Tanjung Priuk ke Jembatan Pagi. Cakep. Kapal berlayar sore dan pagi. Cakep. Duduk ke sekolah, duduk mengaji. Cakep. Mohon syafaat kepada Nabi. Salatullah salamullah Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. sebanyak yang bersalawat salam, sebanyak yang kagak salawat salam, seperti cintanya Allah sama yang salawat salam, sebagaimana Allah perintah kita salawat salam, sebagaimana layak semua bersalawat salam. Salatullah Salamullah ala Toha pengen bukul ya. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wih, apa tuh? Cakep ya.
Alhamdulillah. Tadi calon besan sama calon mantu udah pada tampil. Alhamdulillah. Ini yang partai lain tolong jangan apa namanya? Baper. Nggak ada apa-apa ya. Jangan apa namanya? Baper. Jangan baper. Kebetulan tadi lagi ngaji di tempatnya Ustadz Rahmatullah. Ini dia. Ya. Nomor 9 ya. Ustadz mau pakai nomor berapa? Emang ada nomornya? Nomor berapa? Oh ukurannya X apa L apa XL? Ya gue sedengin aja deh. Tapi nyedengin kegedean. Jadi gimana? Makan sate dulu dong. Makan sate dulu, nyedengin baru sedang. Alhamdulillah. Kita nih insya Allah mau bantuin adik kita Hutong Rohmat, karena bapaknya itu Kiai Jamak Sari, itu guru kita semua. Bahkan pada kawin yang ngawinin dia semua, betul gak? Yang ngawinin dia semua, bener? Makanya dengerin kalau orang ngomong. Deh, insya Allah. Tadi dibilangin katanya Bang Haji Jujun Miharja bininya lagi sakit. Udah didoain sama Kiai Fauzi, Kiai Kamaluddin, diselawatin sama Kiai Hasbullah. Ini minta bener sembuh bener. Amin, amin ya Allah, amin. Amin politik. Di kitab Syarrafal Anam di Mesir dulu ada orang kayak Pak Haji Jujun, Kiai Haji Jujun, suka bikin maulid di rumah. Tetangganya orang Yahudi, perempuan, bingung bikin maulid, ada anggur, ada semangka, ada pisang, jeruk, banyak gak kira-kira? Itu setiap ada kesempatan ngawinin, tahlilan, doa, maulid semua. Nanti tetangganya yang Yahudi bingung, ngomong sama laki, bang, tetangga kita ngapa sih itu? Itu kagak apa sih rame mulu, buang-buang duit aja. Kata lakinya, dia lagi seneng karena lagi nginget-nginget sama nabinya. Karena dia seneng sama nabinya, makanya dia kagak ragu-ragu buat beli ini, beli itu, ngasih duit sama ustaz. Apalagi ntar MC double. Wah. Udah tuan rumah MC juga lagi. Saya pikir Ustadz Dedi pulang ngambek. Waduh, kayaknya ngambek nih. Jatah MC-nya diserobot sama tuan rumah. Ada ya? Alhamdulillah. Kata lakinya, lu jangan ribut. Itu dia maulid karena seneng cinta sama nabinya. Kata bininya, emang kayak apa sih bang nabinya dia bang? Gue juga kagak tahu kayak apa nabinya. Dengan izin Allah, malamnya nih perempuan mimpi datang ke rumah Pak Haji Jujun. Ngapain? Lagi maulid. Ngikut dia. Ya Nabi salam. Cuma dia diem aja. Tiba-tiba ada orang cakep banget, ganteng banget. Bengong dia. Ya Allah, cakep amat tuh orang. Terus ini perempuan Yahudi dalam mimpinya nanya, itu siapa? Itu siapa? Maka kata orang di situ, itu Nabi Muhammad. Oh, ya Allah pantas, cakep banget. Kalau saya ngomong sama dia boleh apa enggak? Boleh, Nabi Muhammad kan orang yang paling baik. Kan saya bukan orang Islam. Boleh, bener boleh, boleh. Terus nih ngomong nih Yahudi perempuan. Ya Muhammad, namanya juga orang Yahudi. Nabi jawab, labbaiki,
Labbaik. Kalau labbaik itu jawaban yang paling top. Kalau ibu-ibu dipanggil Bu Rofa. Wallahualam baik. Mana Bu Rofa? Ada? Oh, ada. Bu Siti? Ada Bu Siti? Ya Allah. Buti. Butumin. Ya ada semuanya, alhamdulillah ada deh. Kalau kita dipanggilnya jawabnya nun, ngape, dalam, nggak pakai cetek langsung. Nabi jawabnya labbaik. Ini Yahudi bingung. Muhammad, saya kan Yahudi. Saya manggil, kok kamu jawabannya cakep banget labbaik. Emang kenapa? Kata Nabi, tidak aku jawab dengan jawaban terbaik karena aku sudah tahu engkau dapat hidayah. Aku dapat hidayah? Iya. Baik kalau begitu, dia masuk Islam dalam mimpinya itu. Habis masuk Islam, dia bilang apa? Nabi, aku mau ngerayain ulang tahunmu. Pokoknya pas engkau ulang tahun, aku mau bikin ulang tahun. Aku mau bikin maulid kayak Pak Haji Jujun. Wah, saya mau undang ibu-ibu, saya mau undang bapak-bapak, Pak RW, saya datang undang semuanya. Saya mau kasih makan sate, saya mau kasih makan macam-macam. Kata Nabi, mudah-mudahan. Pagi-pagi dia bangun, ya saya rupanya udah masuk Islam. Saya pengen maulid, tapi gimana caranya saya mau maulid? Laki saya masih Yahudi, apa boleh? Ya udah deh, keluar rumah ternyata lakinya lagi nyancang kambing, lagi nyediain aneka macam hidangan dan makanan. Bininya bingung, bang, lu lagi ngapain? Mau bikin maulid. Wah, mau bikin maulid? Emang udah masuk Islam? Tadi malam saya mimpi. Habis kamu mimpi, aku mimpi, dan aku juga masuk Islam. Aku sumpah, aku juga mau bikin maulid. Setelah itu keluarga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka macam ijabah doa-doanya. Mudah-mudahan yang disediakan, yang dibacain, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kesehatannya istri dari Kiai Haji Jujun. Namanya siapa sih? Widya Aryati Tasirot binti Darjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Amin. Ya Rabbal. Karena udah malam, saya kepengen ngajak kenceng. Oh, saya minta maaf sama Kiai Mahmud. Ya, minta maaf. Salah Mahmud. Ada Habib. Itu bukan Habib Fuad, Syekh. Habib Fuad yang mana? Mana Habib Fuad? Ada Habib Fuad? Oh, Habib. Masya Allah. Ahlan Bib. Oh, lagi di warung. Ya, Bib, depan Bib. Di sana ada Habib Idrus. Habib Idrus Al-Idrus Sohibul Makom di mana itu? Luar Batang. Ada Habib Fuad, Habaib datang, Kiai datang. Semoga semua apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita mau Maulid Akbar. Ketuanya Ki Syarman, Ki Syarifuddin Manap. Alhamdulillah. Ahlan Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bib. Habib di dalam sama Habib Idrus. Ada Habib Idrus. Alhamdulillah majelis kita dihadiri dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, sebelum kita baca zikir, tadi sudah diumumin ada calon mantu, ada calon besan. Karena tadi pada janji mau datang, cuman nama jamaahnya saya kagak hafal.
diimpres, ketemu langsung deblak, jeblok, Pak Ustadz Mardani, iye, katanya mau ngawinin, iye, awas ya kalau kagak ngundang, siap, bro. Ibu mau kemana? Mau belanja. Assalamualaikum. Salam. Di belakang kata suami, siapa ya? Tahu. Masa kagak tahu? Iya sih lupa. Habis lu gimana? Masa kagak kenal? Ya Allah, kalau di situ, kalau di masjid sini saya kenal. Kalau di situ rada-rada lama lupa. Jadi gimana? Udah bilanginnya aja, begini aja. Nanti kalau yang dapat undangan, alhamdulillah pakai undangan tertulis. Kalau nggak ada undangan tertulis, anggap aja undangannya yang resmi, walaupun nggak tertulis. Jangan sampai ngomong, sialan gua kagak diundang. Gitu ya. Terima kasih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dua kalimat syahadat, tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba mohon satukan ruh hamba dengan ruh Nabi Muhammad, dengan guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Hubungkan dengan ruh semua yang hadir di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rasulullah, ya Nabi kami, ya Syekh Abdul Qadir Jailani guru kami. Apa yang kami persembahkan, yang dipersembahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Jujun Miharja pada malam hari ini, baik itu dari ucapan, perbuatan, sedekah, makanan, minuman, doa, pikiran, semua yang ada pada saat ini di tempat ini, ya Allah, ya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, terimalah sebagai pengabdian Ustadz Haji Jujun. Ya Allah, jadikan pahalanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan semua nabi, terutama ayahanda dan ibunda Adam dan Hawa. Juga untuk semua sahabat, untuk semua pengikut, semua orang yang beriman, yang hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, bil khusus semua yang terhidang, semua yang terucap, semua yang ada pada tempat ini di malam hari ini, ya Allah, hamba mohon tukarkanlah, ya Allah. Kami mohon jadikanlah sebagai wasilah agar Engkau sehatkan istri tercinta dari Ustadz Haji Jujun Miharja. Amin. Panjangkan umurnya dalam taat. Amin. Murahkan rezekinya yang halal. Amin. Jadikan kebanggaan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk semua yang hadir. Panjangkan umur kami, sehatkan, afiatkan.
Untuk yang telah tiada, berikan kemudahan capai ridho birahmatika ya arhamar rahimin, untuk negeri kami dan untuk masa depan kami yang kekal abadi. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selesailah sudah acara demi acara. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri dari Pak Haji Judun sehat walafiat. Jadi kami selaku pemandu acara, apabila dalam memandu acara ini banyak kehilapan, banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Allahumma biqillah wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.